Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geopolitik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita pada hari ini, itu apa sih itu geopolitik? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Herman, asal Kabupaten Mamasa, dengan NIM F01225530, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Apa sih itu geopolitik? Geopolitik sebagai ilmu bumi politik di kondisi geografis yang menjadi wilayah atau ruang hidup politik, state power atau menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional atau geopolitik. Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya salah masalah geografis, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Ferdinand Ritschl sebagai ilmu bumi politik atau political geography, yang kemudian perluasan oleh Rudolf menjadi geographical atau politik. Maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau tempat tinggal negara itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian geopolitik itu sendiri, yang dimana geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara. Dan apabila dilaksanakan dan berhasil kepada sistem politik suatu negara. Kita masuk dalam materi kedudukan wawasan Nusantara yang terbagi atas 5 kedudukan, yaitu landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang 1945, landasan visional wawasan Nusantara, 4 landasan konsepsional ketahanan nasional, 5 landasan opsional atau unsur dasar wawasan Nusantara terbagi atas 3 unsur, yaitu wadah, organisasi keanekaragaman sebagai wadah kegiatan keanekaragaman. Kedua, isi, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan tujuan nasional, realisasi aspirasi bangsa atau konsensus, persatuan dan kesatuan atau kebinekaan. Tata laku, interaksi wadah dan isu, yaitu tata laku batiniah atau semangat dan mentalitas, tata laku kelahiran, tindakan dan perilaku. Kita masuk dalam fungsi wawasan Nusantara, menjadi pedoman atau motivasi dorongan menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan sebagai penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Kita masuk dalam materi paham geopolitik bangsa Indonesia, termasuk dalam konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang tumbuhnya konsep wawasan Nusantara terbagi atas 3 konsep, yaitu aspek historis, bangsa yang terjajah dan terpecah, wilayah yang terpisah, ordonasi 1939, lautan teritorial 3 mil, deklarasi Juanda 13 Desember 1937, 12 mil, dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Yang kedua itu segi geografis dan sosial budaya. Yang ketiga sebagai geopolitis dan kepentingan nasional, cita-cita nasional negara. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya